Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kami yang dimana praktek hukum Faraday. Di sini kami beranggotakan 6 orang, diantaranya saya Muhammad Rizvi, Saya Muhammad Jeffrey Kurniawan. Saya Faraday Kayuda. Saya Syifa Kairnisa. Saya Rosul Febriane. Saya Umya Seidia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Umya Seidia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori hukum Faraday yang dikemukakan oleh Michel Faraday. Michel Faraday ini juga dikenal sebagai bapak listrik dunia. Nah, apa yang dikemukakan oleh Michel Faraday? Michel Faraday mengemukakan arus listrik, rangkaian arus listrik memiliki gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang terjadi pada kumparan atau rangkaian tersebut. Nah, itu saja yang dapat disampaikan oleh Michel Faraday. Dapat saya sampaikan mengenai teori Michel Faraday. Semoga dapat bermanfaat. Untuk melihat teorinya, silakan simak video kami berikut ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Kairnisa. Saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang ada di praktikum kali ini. Terlihat di sini terlihat ada magnet berkutub utara dan selatan. Terus ada kumparan yang berlilitan banyak dan kumparan yang berlilitan sedikit yang disambung dengan kabel tembaga atau kabel besi yang disambungkan kepada voltmeter, dan ada sebuah bolam lampu. Baiklah, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan beberapa pada hukum Faraday. Ada beberapa hal yang ingin kami bahas. Yang pertama itu terlihat pada layar tersebut ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama itu perbandingan jika kumparannya ini yang berjumlah 2 lilitan dibandingkan dengan kumparan yang jumlahnya 4 lilitan. Yang dimana itu juga akan dilihat pengaruhnya kepada bohlam. Baiklah, yang pertama itu kita coba kepada yang kumparan yang jumlahnya 4 lilitan. Nah, saya akan cobanya pada magnet yang berkutub utara. Saya akan gerakkan secara cepat ya. Nah, terlihat bukan? Jika digerakkan secara cepat, maka bohlam itu terlihat terang, dan arah dari jarum voltmeternya itu terlihat sangat berpengaruh, yaitu mau berpengaruh sampai habis. Ya, ini adalah sampai kanan dan sampai ke kiri. Nah, lalu kita bandingkan dengan kumparan yang jumlahnya 2 lilitan. Kita gerakkan secara cepat juga ya. Nah, jika kita gerakkan secara cepat, jika kita bandingkan dengan kumparan yang jumlah lilitan 2 dan dengan jumlah lilitan 4, maka terdapat perbedaan bahwa bola lampunya itu terlihat lebih redup daripada kumparan yang lilitannya jumlah 4. Selanjutnya jika kita bandingkan jika kumparannya itu kita lakukan magnetnya kita masukkan secara perlahan. Kita mulai ya. Nah, jika kita masukkan magnetnya pada kumparan secara perlahan, terlihat bohlamnya lebih redup, dan arah jarumnya juga lebih pendek. Selanjutnya kita bandingkan dengan jumlah kumparan yang jumlah lilitannya ada 4. Kita masukkan secara perlahan juga. Nah, dapat dilihat bahwa pada kumparan yang jumlah lilitannya 4, itu bohlamnya lebih terang. Nah, dapat kita bandingkan jika jumlah kumparannya lebih sedikit, maka bohlamnya itu terlihat lebih redup, dan jumlah tegangannya itu juga lebih sedikit. Karena itu jumlah lilitan itu sembari dengan jumlah induksi. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara kami Jeffrey. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dijelaskan oleh saudara Farhan tadi. Mari kita lihat di sini. Nah, kan ketika kita masukkan ke sini ke dalam kumparan, dapat dilihat tegangannya menimbulkan antara positif atau negatif. Nah, ini kita bisa lihat dulu, kita harus tahu dulu
di sini ada garis-garis medan magnet. Nah, banyaknya garis medan magnet yang masuk ke dalam kumparan itu disebut flux. Nah, perubahan flux yang masuk ke dalam kumparan itu menimbulkan arus induksi. Nah, tentu kalau ada arus berarti dia ada tegangan. Makanya ketika dimasukkan ke dalam kumparan itu dia menimbulkan arus dan tegangan. Nah, lalu saya akan menjelaskan kenapa ini jarumnya kadang kalau utara yang kita masukkan itu dia jarum galvanometer yang menunjukkan ke arah negatif, sementara kalau ke arah selatan, mari kita lihat di sini kalau kita masukkan ke dalam kumparan, dia mengarah ke positif. Nah, di sini kita mulai dari yang utara. Oke? Nah, seperti yang kita tahu, magnet itu tuh kalau kutub utara itu mewakili positif, sementara yang selatan itu mewakili kutub negatif. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kutub positif cenderung akan ke kutub negatif. Nah, ketika kita masukkan si utara yang mewakili kutub positif, tentu dia akan mencari kutub negatif. Ketika dimasukkan, maka dilihat utara yang masuk membutuhkan kutub negatif untuk menimbulkan arus listrik dan dibaca oleh galvanometer. Nah, jadi makanya dia mengarah ke negatif kalau yang untuk utara. Karena yang utara mewakili kutub positif dan positif cenderung akan ke arah negatif. Nah, lanjut ke yang selatan. Kenapa? Mari kita coba. Nah, dia mengarah ke positif karena apa? Ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kutub positif itu akan cenderung ke kutub negatif. Sementara di sini adalah kutub negatif, berarti dia lawannya akan mencari kutub positif. Makanya jarum galvanometer menunjukkan kutub positif. Baiklah, itu yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Perkenalkan, nama saya Rasul Febriani. Jadi saya akan menyimpulkan kesimpulan dari percobaan kami barusan. Jadi arus listrik pada suatu kumparan akan terjadi jika ada perubahan medan magnet pada kumparan itu. Medan magnet yang besarnya tetap tidak akan menimbulkan arus listrik. Dan dari percobaan kami barusan dapat dibuktikan bahwa teori tersebut adalah benar. Dan percobaan kami adalah benar. Jadi sekian percobaan dari kelompok kami. Baiklah, mungkin itu saja video percobaan praktek hukum Faraday dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Siva Khairunisa. Begini tanggapan saya terhadap videonya. Menurut saya video penjelasan ini sangat mudah dimengerti dan praktikumnya bisa dikatakan berhasil karena udah terlihat hasilnya dan dapat dilihat perkembangan teknologi zaman sekarang sudah makin maju. Tanpa alat kita bisa melakukan praktikum, sementara waktu zaman saya dulu nggak ada alat, kita tidak bisa melakukan praktikum dan kita hanya bisa mendengarkan penjelasan dari orang yang melakukannya saja. Dan kalau sekarang malah lebih mudah karena hanya bermodal HP, laptop dan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaya Kenandra, orang tua dari Farhan Kayuda, kelas 12 IPA 7. Terlebih dulu saya mendoakan semoga Ibu Eprianti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kurang satu apapun. Di samping itu, saya juga mengaturkan ribuan terima kasih atas diberi kesempatan untuk mengomentari kegiatan kerja kelompok anak kami, yang mana kerja kelompoknya cukup bagus, yaitu tentang hukum Faraday, yang mana hukum Faraday ini menimbulkan aliran listrik. Mudah-mudahan kegiatan yang Ibu berikan kepada anak kami ini dapat menambah ilmu anak kami untuk bekal hidupnya di belakang hari. Dan atas kebaikan Ibu, kami aja minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah bisa membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tuanya dari Umi Asaidia. Saya akan membaca komentar yang telah diperagakan oleh kelompok Umi. Menurut saya, video penjelasan yang dilakukan anak saya ini sangat mudah dipahami, dan percobaan praktikum dapat dilihat berhasil dilakukan. Terbukti benar dan dapat dilihat perkembangan teknologi zaman sekarang sudah makin maju dan canggih. Bahkan tanpa alat saja sudah bisa melakukan praktikum. Kalau pada zaman saya dulu, kalau nggak ada alatnya nggak bisa praktikum, tidak bisa melalui laptop seperti sekarang. Hanya bisa dengar dari ucapan orang yang melakukannya, dan ini malahan lebih murah karena hanya modal HP atau laptop, internet. Tapi anak-anak sekarang sudah bisa mengerti atau paham. Pada video penjelasan yang kita lihat hasil percobaan praktikum dapat berhasil dilakukan, terbukti dan benar. Teknologi zaman sekarang memang makin maju. Sudah bisa kita melakukan praktek dengan jelas. Pada zaman saya dulu, kalau tidak ada tempat praktek dengan alat yang benar-benar canggih, mungkin kita tidak bisa melakukannya. Dari praktikum ini hanya bisa didengar dari ucapan dari orang atau dari HP maupun dari internet. Jadi gimana Mah tanggapan tentang video praktikum kami? Jadi tanggapan Mama tentang praktikum kelompok Jeffrey bersama kawan-kawannya, sepertinya sangat praktis sekali karena lebih mudah dimengerti dan gampang sebenarnya kalau dibandingkan kalau zaman Mama dulu, ibu-ibu dulu itu agak sulit. Oh, harus beli bahan dulu deh ya. Kita beli bahan, harus mengeluarkan biaya lagi kan. Tapi kalau sekarang kan sudah era digital, jadi ternyata bisa dipraktikkan melalui video gitu kan, untuk membuktikan percobaannya tentang arus listrik yang terjadi di Faraday ya. Ya, hukum Faraday. Hukum Faraday. Jadi sangat bagus sekali sih. Mantap. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali murid dari Muhammad Rizmi. Saran dan harapan agar selalu melakukan percobaan-percobaan supaya mendapat hasil yang lebih bagus. Kerja sama tim perlu ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.